Bagaimana kabar saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan bersukacita karena anugerah Tuhan limpah buat hidup saudara. Amin. Saudara, di situasi pandemi COVID-19 yang disertai dengan musim penghujan seperti ini akan membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih mudah lemah. Oleh karena itu terus diingatkan kepada saudara untuk tetap melakukan protokol kesehatan, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Saudara bisa melakukannya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Saudara bisa mengenakan masker ketika saudara berpergian, dan saudara juga harus berusaha menjaga jarak dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang-orang yang lain di sekitar saudara. Dan lebih-lebih akan sangat baik ketika saudara juga berusaha mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi, karena ini akan membantu kita supaya daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, melindungi kita, kita akan tetap sehat, tetap kuat, dan semangat melayani Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara, di kesempatan yang manis, saya ingin sekali mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Dia akan berbicara rencana Tuhan atas hidup manusia tidak pernah gagal. Saudara setuju dengan bagian ini? Yang setuju katakan amin. Mari kita buka dalam Yunus pasal yang pertama. Saudara, ketika kita melihat kitab Yunus, kita akan disuguhkan dengan materi-materi yang mengatakan bahwa Yunus tidak taat terhadap perintah Tuhan, tidak taat terhadap firman Tuhan, tanpa menyuguhkan, tanpa melengkapinya dengan alasan mengapa Yunus tidak taat. Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita mau tahu apa yang menjadi alasan Yunus tidak taat dengan perintah Tuhan itu, mungkin jika kita ada dalam posisinya Yunus, kita juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya tidak akan berbicara bahwa ketidaktaatan Yunus dapat dianulir. Sekali ketidaktaatan tetap ketidaktaatan, dan ketidaktaatan adalah dosa. Akan tetapi saudara, sekali lagi, ketika kita berada dalam posisinya Yunus dan memiliki alasan yang sama seperti Yunus, mungkin saja kita akan melakukan hal yang sama seperti Yunus. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu mari kita buka dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kita tahu dari ayat yang kedua ini, Tuhan mengatakan sendiri, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Saudara, mari kita lihat peta kota Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota yang berada di sebelah timur sungai Tigris. Artinya kota ini kota yang subur, saudara-saudara. Dan lebih-lebih kota ini menjadi sangat terkenal karena kota ini adalah kota yang besar, karena menjadi ibu kota kerajaan Asyur. Dan kalau kita lihat di peta ini, saudara-saudara, kita akan tahu bahwa sebenarnya Niniwe ini berada di negeri Irak sekarang ini. Akan tetapi pada zaman Yunus hidup, kurang lebih tahun 760 Masehi, ibu kota kerajaan Asyur adalah Niniwe. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehidupan Niniwe, kota yang besar, artinya ini menjadi kota yang dipenuhi oleh orang-orang, oleh pendatang-pendatang dari mana-mana tempat. Kenapa demikian? Karena sebagai pusat peradaban, sebagai ibu kota, saudara-saudara, tentu Niniwe ini adalah kota yang sangat diperhitungkan. Selain letak geografisnya yang subur di sebelah timur sungai Tigris, tempat ini menjadi tempat di mana pendatang melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi, dan yang lain mungkin juga adalah pendidikan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara kota Niniwe dengan segala kehebatannya, nyata-nyatanya Niniwe ini bukanlah kota yang berjalan seimbang dengan kehidupan moral, sosial, dan spiritualitasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Yunus ini tinggal di sebuah tempat namanya Gat-Hefer di Zebulon, yaitu 4 km dari Nazaret. Artinya Yunus tinggal di Israel, saudara-saudara. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe,
Artinya Yunus sebenarnya nggak perlu naik kapal untuk pergi ke Niniwe, cukup berjalan kaki atau naik onta. Tetapi Yunus malah memilih pergi ke Tarsis. Jika kita melihat petanya, kita akan tahu perbandingan ke Niniwe dan ke Tarsis. Jauh lebih lama perjalanannya untuk ke Tarsis. Tapi Yunus memilih itu. Kenapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Mari kita lihat Nahum pasal yang pertama, saudara-saudara. Nahum adalah nabi yang diperintahkan juga oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, yang tidak berbarengan dengan Yunus. Akan tetapi kehidupan di Niniwe semasa Yunus melayani dan Nahum melayani sama. Dan dari kitab Nahum ini kita tahu dengan konkret bagaimana keadaan kota Niniwe. Ada 3 dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Yang pertama, dari Nahum pasal 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa Niniwe dipenuhi oleh orang-orang yang menyembah berhala. Dari penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, kita akan tahu nanti di akhirnya Tuhan itu hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Niniwe dipenuhi oleh orang-orang yang menyembah berhala. Yang kedua, dosa kedua yang besar di mata Tuhan, dari kitab Nahum kita dapat tahu bahwa di Niniwe ini dipenuhi oleh orang-orang yang suka tipu muslihat, orang-orang yang keji dan kejam. Dan sebuah transkrip kuno mengatakan, saudara-saudara, bahwa Yunus pernah tinggal di kota ini dan mengalami sebuah tragedi yang sangat tragis dalam kehidupan Yunus. Dikatakan di dalam transkrip itu bahwa Yunus mendapati keluarganya dihabisi secara keji di kota ini. Artinya apa? Yunus sebenarnya memiliki beban psikologis, ada efek traumatis ketika Yunus mendengar perintah Tuhan untuk pergi ke kota ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dosa besar yang dilakukan oleh Niniwe adalah persundalan. Di kota ini persundalan atau prostitusi, kehidupan seks yang menyimpang bahkan menjadi sesuatu yang lazim, menjadi sesuatu yang wajar ada di sana. Dan bahkan orang-orang di sana seperti menikmatinya sebagai sebuah kebiasaan. Ini membuat Niniwe menjadi kota yang sangat kotor. Lebih-lebih mereka juga menyukai sihir. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat alasan-alasan ini patutlah kita menyadari bahwa alasan Yunus untuk tidak mengikuti bagian perintah Tuhan ini cukup masuk akal. Karena Yunus mengetahui dengan baik bagaimana keadaan kota ini. Yunus mengetahui dengan baik apa saja yang terjadi di kota ini, bagaimana gaya hidup masyarakatnya, bagaimana gaya hidup orang-orang di sana. Tetapi saudara-saudara, disinilah letak poinnya, bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha tahu dan tidak ada rencananya yang gagal atas hidup manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus mendengarkan firman Tuhan ini sampai pada bagian yang terakhir, sehingga saudara tahu alurnya, mengapa Tuhan itu maha tahu dan tidak ada rencananya yang gagal atas hidup kita. Tetapi terlebih dahulu mari kita lihat pada ayat yang kelima dan keenam dari Yunus pasal 1. Demikian firman Tuhan dikatakan, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Hebat ya saudara, di situasi yang badai, ketika Yunus pergi ke Tarsis, ada badai besar yang mengguncangkan kapal itu, saudara, Yunus bisa tidur dengan nyenyak di tengah situasi yang begitu luar biasa, panik orang-orang yang lain, tapi Yunus bisa tidur nyenyak. Tahukah saudara kenapa Yunus bisa tidur nyenyak? Karena Yunus tahu kenapa badai itu terjadi, akibat dirinya yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Makanya di ayat 6 dikatakan, saudara-saudara, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tertidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Jadi saudara-saudara, sebenarnya Yunus tahu bahwa yang menyebabkan badai itu adalah dirinya. Makanya dia bisa tidur nyenyak. Kenapa dia tidur nyenyak? Artinya masa bodoh. Apapun yang terjadi selanjutnya, kalaupun kapal itu karam dan Yunus mati dalam perjalanan itu, artinya selesai. Yunus tidak punya beban atas Niniwe lagi. Selesai. Tetapi sekali lagi saudara, Tuhan itu maha tahu dan tidak ada rencananya yang gagal.
ketika nakoda mendapati Yunus, Yunus pada akhirnya naik ke atas kapal dan mengutarakan bahwa sebenarnya yang menyebabkan badai ini adalah dirinya. Dan orang-orang bertanya, lantas apa yang harus kami lakukan supaya badai ini tenang? Yunus bilang, buang aku ke laut. Dan dilakukanlah. Yunus dibuang ke laut. Ayat 17, saudara perhatikan, dikatakan, maka atas penentuan Tuhan, perhatikan saudara, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak ingin memperdebatkan mengenai ikan besar yang menelan Yunus. Akan tetapi ada satu bagian yang coba saudara lihat, bahwa ayat ini mengatakan maka atas penentuan Tuhan. Ketika Yunus ditelan ikan besar, saudara-saudara, atas penentuan artinya ini bukan berbicara takdir, tetapi berbicara rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan buat hidup manusia itu, supaya manusia ini tidak menyimpang dari tujuan Tuhan. Dan Yunus harus ditelan ikan besar. Dan singkatnya saudara-saudara, kita bisa melihat dalam pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan kelima dikatakan demikian. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat kelima perhatikan, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Tetapi ternyata di sini saudara-saudara yang membuat Yunus kecewa kemudian kalau kita melihat pasal selanjutnya, bahwa orang-orang Niniwe ini kemudian dengan begitu saja percaya dengan apa yang Yunus katakan. Apakah ini mujizat saudara? Ini Yunus baru mulai masuk loh ke kota Niniwe. Tetapi orang-orang Niniwe percaya. Dan bahkan raja memerintahkan orang-orang Niniwe untuk berpuasa dan mengenakan kain kabung. Bahkan hewan-hewan ternak pun diwajibkan untuk puasa. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, apakah ini mujizat? Saya mau katakan ini bukan mujizat. Tetapi disinilah kita akan tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha tahu, yang rencananya tidak gagal atas hidup kita. Kenapa saudara-saudara Yunus harus ditelan ikan besar 3 hari 3 malam lamanya di perut ikan, dan ia dimuntahkan? Saya percaya saudara, kalau misalnya Yunus dimuntahkan pada siang hari di pantai terdekat dari kota Niniwe, yang mungkin juga dihuni oleh orang-orang Niniwe, nelayan-nelayan Niniwe, saudara yang dikasih Tuhan, nelayan ini akan melihat ada ikan besar yang memuntahkan seseorang. Dan ketahuilah saudara-saudara, saya tadi bilang, di kota ini orang-orang menyembah berhala. Dan luar biasanya di sini, luar biasanya Tuhan kita, orang Niniwe menyembah berhala, menyembah dewa, yang salah satunya dinamai dengan dewa Dagon. Dan dewa Dagon ini rupa-rupanya dibentukkan seperti manusia setengah ikan. Demikian gambarnya. Luar biasa saudara. Jadi seperti ikan duyung tapi laki-laki. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Niniwe mungkin melihat Yunus dimuntahkan oleh ikan. Ataupun ada penafsir yang lain mengatakan ketika Yunus dimuntahkan oleh ikan, ada tergeletak di pesisir pantai, terlihat ada sisik-sisik yang masih menempel di tubuh Yunus. Juga terlihat bahwa Yunus ini pucat, putih, seperti warna ikan, katanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan orang-orang membangunkannya, dan singkat cerita ayat keempat, kelima dari pasal 3 ini dikatakan, apa yang terjadi saudara? Tuhan berkuasa. Dia sanggup memakai apapun untuk menolong kita. Amin. Yunus harus ditelan ikan. Dan ternyata dari sini pertolongan Tuhan itu muncul. Orang melihat Yunus sebagai perwujudan dewa Dagon. Ataupun bukan perwujudan dewa Dagon, Yunus sebagai utusan dewa Dagon. Dan makanya ketika Yunus berkata bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan, mereka percaya. Luar biasa Tuhan kita, bisa memakai apapun untuk menolong kita.
Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, di akhir pemberitaan firman ini saya mau katakan sebagai sebuah kesimpulan. Tuhan itu Maha Tahu. Dia merencanakan sesuatu dan rencananya tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita memilih untuk tunduk terhadap rencana Tuhan yang luar biasa hebat dalam hidup kita. Saudara, mungkin kita melihat pandemi COVID ini menjadi sesuatu yang berimbas sangat buruk buat kehidupan kita. Tapi saya mau bilang, anugerah Tuhan tidak pernah terhalangi oleh segala sesuatu yang buruk atas hidupmu. Anugerah Tuhan tetap berlaku. Tuhan Maha Tahu, rencananya tidak gagal atas hidupmu. Berikutnya, saya mau bilang, Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Dia sanggup menolong kita dengan menggunakan apapun. Bahkan segala sesuatu yang kita anggap ini tidak mungkin untuk dipakai Tuhan untuk menolong kita, tapi nyatanya saudara, Tuhan bisa memakai ikan, Tuhan bisa memakai budaya dari orang-orang Niniwe, hingga pada akhirnya Niniwe diselamatkan. Saudara, tetap andalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Tetap andalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Karena dengan cara apapun Tuhan bisa menolong engkau. Dan mungkin juga Tuhan sedang menanyai ini kepada kita. Apa yang ada di tanganmu hari ini? Apa yang kau miliki? Saudara, tidak jauh-jauh. Apa yang ada di tanganmu? Apa yang menjadi milikmu? Dari situ Tuhan akan dapat menolong kita. Dan Tuhan akan membuat kita tetap terbang tinggi, bagaikan Raja Wali yang melintasi semua badai hidup. Kita tidak akan dikalahkan sekalipun orang di sekitar kita rebah. Tetapi kita akan tetap mampu berdiri, bertahan, dan memperoleh kemenangan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena rencana-Mu yang indah buat setiap kami dapat bertahan sampai hari ini. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa buat mereka yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan dalam iman, dalam keyakinan, dalam kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Buat mereka kembali bangkit imannya, teguh imannya di dalam Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu dan tidak ada rencananya yang gagal atas hidup kami. Pun demikian, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan mampu menggunakan segala sesuatu untuk memberikan pertolongan buat kami. Buat kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat jalan-jalan di depan kami sungguh ditutupi oleh awan yang kelabu. Tetapi kami percaya Tuhan sudah ada di depan kami sebagai pahlawan yang memberi kami kemenangan. Tuhan akan bersorak-sorai bersama-sama dengan kami dalam kemenangan kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati dengan berlimpah-limpah, berkati imannya, berkati hidupnya. Demi nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan mengembalikan semua pengagungan kemuliaan bagi nama Allah yang hidup, Allah yang punya hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.